Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya. Kita pada pagi hari ini dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam kondisi sebagaimana kita ketahui bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas koordinasi kita dengan Ketua RW, Ketua Satgas Covid, karena memang diperintahkan oleh BPKDI kalaupun memungkinkan untuk dilakukan kegiatan maka berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Pemerintah setempat itu adalah RW paling tinggi di sini, kemudian Satgas Covid, berikut dengan RT-RT yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu bersepakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar atas bimbingan dan ridho Allah SWT. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan khutbah Idul Adha ini akan kita lakukan secara singkat karena kondisi yang sudah kita pahami bersama. Sebagaimana disampaikan oleh panitia, dipastikan semua jemaah yang hadir ini dalam kondisi yang sehat. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, selain itu bahwa pada tahun ini Masjidul Jannah panitia kurban diamanahi oleh para pengkurban, ahlul kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Insya Allah penyembelihannya akan dilakukan pada besok pagi jam 8 di TPH Jatiwarna Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang telah mempercayakan kepada panitia kurban untuk melaksanakan penyembelihan kemudian penyaluran hewan kurban pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah ini. Bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban besok pagi itu bisa para ahlul kurban saksikan di masjid atau melalui smartphone masing-masing. Jadi kita akan lakukan secara virtual dari tempat pemotongan hewan kurban. Kami juga terima kasih kepada Ustaz-Ustazi yang telah memperkenankan diri untuk hadir dan memberikan khutbah serta menjadi imam pada kesempatan sholat Idul Adha ini. Dari kami terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat
jamaah salat sunnah Idul Adha Masjid Nurul Jannah yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya mengajak kepada kita semua di kesempatan yang berbahagia ini untuk selalu bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah. Dan kepada Allah semua kita akan kembali. Saat kembali tidak ada bekal yang paling baik, paling utama kecuali bekal ketakwaan kepada Allah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambahkan ketakwaan ke dalam hati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semua paham dan mengetahui bahwa di antara nabi dan rasul yang diceritakan cukup banyak dalam Al-Qur'an adalah Nabi Allah Ibrahim. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-6 mengajak kepada kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man tawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kaya lagi maha terpuji. Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai teladan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Orang yang sangat dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Di antaranya karena memang ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah yang begitu luar biasa. Orang sangat mengenal Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terasa rasa takutnya, terlebih ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada Allah. Kedua, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis yang hidup di abad ke-8. Beliau mengatakan kenapa beliau diberi gelar Khalilullah, karena jiwa sosialnya yang begitu luar biasa. Hampir tidak pernah Nabi Ibrahim itu untuk makan saja tidak pernah dia makan sendiri. Dia akan berusaha mencari teman yang bisa diajak untuk makan, terutama orang yang tidak mampu, walaupun harus jalan cukup jauh. Itu beliau lakukan karena jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita bicara tentang kurban, diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Nabi Allah Ibrahim ini pernah berkurban dengan menyembelih 100 ekor unta. Ditambah 300 ekor sapi dan 1000 ekor kambing. Dan ini membuat kagum orang-orang yang ada saat itu. Bahkan ulama menyebut malaikat saja kagum. Sampai kemudian secara manusiawi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan karena cintanya kepada Allah, kullu ma taqarraba bihi ilallah falaysa bi syai'in indi. Apa saja yang bisa mendekatkan aku kepada Allah itu tidak ada artinya apa-apa buat aku. Apapun yang aku miliki kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak ada artinya. Bahkan kemudian beliau mengatakan, wallahi laukana li
ibnun la adbahannahu fi sabilillah wa ataqarrabu ilallah. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah, andai saja aku punya anak, pasti aku akan sembelih, kata Nabi Ibrahim. Aku sembelih itu di jalan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan ini ketika dia belum punya anak. Setelah masa waktu berjalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak sebagaimana Allah ceritakan dalam Quran. Ada Nabi Allah Ishak, ada Nabi Allah Ibrahim, ada Nabi Allah Ismail. Ketika Nabi Allah Ismail sudah sampai usia yang cukup untuk diajak usaha, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Ibrahim tentang ucapannya yang pernah ia ucapkan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu yang Allah ceritakan dalam Quran. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi. Malam ke-8, malam ke-9 dan malam ke-10 Nabi Ibrahim mendengar suara yang memerintahkan kepada beliau, ya Ibrahim ufi nadrak. Wah Ibrahim, tunaikan nazarmu. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Masya Allah. Apa yang beliau ucapkan dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berpikir jangan-jangan ucapanku ingin menyembelih anak ini dianggap nazar. Tapi apakah mungkin Allah perintahkan kepada aku untuk menyembelih anakku, kata Nabi Ibrahim. Sehingga di malam pertama beliau mimpi malam ke-8. Malam itu disebut malam tarwiyah. Di antara makna tarwiyah adalah berpikir. Nabi Ibrahim masih menimbang-nimbang betul tidak ini dari Allah. Walaupun ulama-ulama ulumul Quran menjelaskan 1/6 wahyu yang diterima oleh para nabi melalui mimpi. Malam ke-9 mimpi lagi, ya Ibrahim ufi nadrak. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Di malam ke-9 ini dia yakin ini dari Allah. Sehingga malam itu disebut dengan malam Arafah. Dia mengenali betul ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika malam 10 beliau bermimpi lagi, dan akhirnya pada hari ke-10 itu ditunaikan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan malam udhiyah atau malam berkurban, sehingga beliau laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa menangkap banyak pesan yang Allah ingin sampaikan. Yang pertama dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim yang juga pernah mengatakan dalam Quran, Allah ceritakan ini dalam surah Shafat ayat 99, Nabi Ibrahim mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kata Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi, aku ini orang yang pergi menuju Tuhan. Sayahdin, niscaya dia memberikan petunjuk kepadaku. Ulama tafsir mengatakan, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah, beliau hijrah. Tapi secara maknawi, ulama mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Bahkan Quran cerita semua yang Allah perintahkan, bahkan yang berat-berat semuanya ditunaikan. Ini Allah ceritakan dalam berbagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam surah Al-Baqarah. Jadi pesannya yang pertama itu Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini artinya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan berbuat yang terbaik kepada hamba-hamba Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Yang kedua adalah asy-syafaqatu li'ibadihi, berbuat baik, mewujudkan ekspresi kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan ritual kurban, amaliyah kurban ini bisa kita laksanakan sebagaimana disebutkan tadi oleh ketua masjid setiap tahun, bahkan sampai akhir hayat kita.
dan juga semoga kita bisa menangkap pesan-pesan moral, pesan-pesan etis tentang hikmah-hikmah yang terdapat dalam ibadah ini, dan ini yang akan membawa kita pada keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan terus ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan ujian ini, cobaan ini segera Allah angkat, tidak hanya dari negeri kita, tapi dari negeri-negeri yang terutama tinggal umat Islam di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang benci kepadamu, dialah yang akan putus dari rahmat Allah. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan segala hajat yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, negara bangsa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan sholat sudah selesai. Mohon Bapak dan Ibu teratur untuk keluarnya. Dan kami ingatkan lagi bahwa pemotongan hewan kurban akan dilakukan besok hari Rabu. Oh ya. Terima kasih. 8. Sekali lagi pemotongan hewan kurban akan dilakukan besok hari Rabu jam 8. Mohon Bapak Ibu bisa standby di kiosnya. Dan gaji pun terbatas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Apabila ada sampah mohon langsung dibereskan. Jadi kita tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. Sekali lagi yang masih ada sampahnya. Ini tolong dijepit di sini, Pak Ustaz. Kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita baru saja melaksanakan sholat sunnah Idul Adha
berharap berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak pada kaum muslimin dan muslimat, dan yang tidak kalah penting mudah-mudahan Allah angkat bala dan cobaan dari negara kita dan negara kaum muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.